Bahrain takut lagi hadapi timnas Indonesia di Jakarta, minta FIFA dan AFC ambil langkah ini. Meski sudah dijamin aman, publik Bahrain masih merasa cemas menjelang laga melawan timnas Indonesia di Jakarta. Mereka meminta FIFA dan AFC untuk melakukan langkah-langkah khusus. Apa yang membuat mereka masih khawatir? Sungguh hebat, bikin berdecak kagum. Timnas wanita tembus final ASEAN Women Cup. Timnas wanita Indonesia versus Kamboja di final ASEAN Women Cup 2024 siapkan diri untuk pertandingan yang tak terlupakan. Laga final yang sangat dinantikan, timnas wanita Indonesia akan menghadapi Kamboja dalam ajang bergengsi ASEAN Women Cup 2024. Semua mata tertuju pada kedua tim yang penuh semangat. Apa yang akan terjadi di laga klimaks ini? Tujuh pemain wajib naturalisasi untuk timnas Indonesia di Piala Dunia 2026, nomor 1 bernilai Rp670 miliar. Jika timnas Indonesia ingin tampil di Piala Dunia 2026, ada 7 pemain yang wajib dinaturalisasi. Salah satu dari mereka bahkan memiliki nilai transfer yang sangat tinggi. Siapa saja mereka dan apa alasan dibalik pemilihan ini? Timnas Indonesia siap uji kekuatan melawan Bali United. Apa yang dapat dipelajari dari laga uji coba ini? Timnas Indonesia siap menghadapi ujian nyata saat bertemu dengan Bali United dalam laga uji coba hari ini. Pertandingan ini tak hanya sekedar pemanasan, namun bisa menjadi ajang untuk mengukur persiapan timnas menjelang kompetisi resmi. Apa yang bisa kita harapkan dari laga ini? Shin Tae-yong punya alasan kuat kenapa Hoki Caraka lebih layak dari Jens Raven di timnas Indonesia. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia dan memilih Hoki Caraka mengundang banyak pertanyaan. Apa alasan pelatih asal Korea Selatan ini dan bagaimana pandangannya tentang potensi kedua pemain? Optimisme timnas Indonesia terpancar. Pemain muda siap bawa kemenangan di kandang Vietnam. Dengan banyaknya pemain muda yang dipersiapkan, timnas Indonesia tampil percaya diri dan siap membuat Vietnam malu di depan supporter mereka. Apakah Indonesia akan berhasil menunjukkan kualitas mereka dalam pertandingan sengit ini? Temukan prediksi dan analisis laga ini. Dihubungi PSSI, Jordi Wehrman apakah siap perkuat timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Wehrman menerima panggilan penting dari PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Bagaimana pemain calon naturalisasi ini mempersiapkan diri untuk pertandingan yang menentukan? Update timnas Indonesia di Bali, Shin Tae-yong coret 4 nama, 6 pemain belum juga tiba, siapa yang kena coret? Timnas Indonesia di Bali mengalami perubahan besar setelah Shin Tae-yong mencoret 4 pemain dari skuad. Selain itu, ada 6 pemain yang belum tiba di Bali. Siapa saja yang harus menghadapi keputusan mengejutkan ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bahrain takut lagi hadapi timnas Indonesia di Jakarta, minta FIFA dan AFC ambil langkah ini. Meski sudah dijamin aman, publik Bahrain masih merasa cemas menjelang laga melawan timnas Indonesia di Jakarta.
Mereka meminta FIFA dan AFC untuk melakukan langkah-langkah khusus. Apa yang membuat mereka masih khawatir? Timnas Indonesia versus Bahrain, kontroversi venue laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Bahrain dijadwalkan akan bertandang ke Indonesia pada 25 Maret 2025 untuk laga leg kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun sebelum pertandingan tersebut digelar, Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) mengungkapkan kekhawatirannya terkait keselamatan Timnas Bahrain di Jakarta. Kekhawatiran ini muncul setelah Timnas Bahrain menahan imbang Indonesia 2-2 pada 10 Oktober 2024 di kandang mereka dalam pertandingan penuh kontroversi. Setelah laga tersebut, BFA mengklaim bahwa mereka menerima serangan siber dari netizen Indonesia, termasuk ancaman, kata-kata hinaan, dan pencemaran nama baik. Kejadian ini membuat BFA merasa tidak aman dan memutuskan untuk mengadu kepada FIFA dan AFC. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan melalui akun Instagramnya pada 16 Oktober 2024, BFA menyatakan bahwa mereka sedang menghubungi kedua badan sepak bola internasional tersebut untuk meminta pemindahan venue pertandingan ke tempat netral demi menjaga keselamatan Timnas Bahrain. BFA juga menekankan bahwa keselamatan anggota tim nasional mereka adalah prioritas utama, apalagi FIFA dan AFC sangat memperhatikan faktor keamanan tim dalam setiap kompetisi. Mereka berencana untuk mengajukan permintaan agar pertandingan Indonesia versus Bahrain digelar di luar Indonesia, yang tentu saja menambah ketegangan menjelang laga tersebut. Mengenai hal ini, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Aryo Tejo, memberikan klarifikasi. Dito memastikan bahwa pertandingan Indonesia versus Bahrain akan tetap digelar di Jakarta, khususnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), dan tidak ada ancaman yang membahayakan tim Bahrain. Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI dan memastikan keamanan tim Bahrain selama di Indonesia, ujar Dito pada 21 Oktober 2024. Menurutnya, PSSI bersama pemerintah telah menjamin keamanan Timnas Bahrain dan tidak ada alasan untuk khawatir. Dito juga menambahkan bahwa FIFA telah menetapkan bahwa pertandingan tetap harus berlangsung di Indonesia. Jika Bahrain memutuskan untuk tidak hadir, Indonesia akan dinyatakan menang walkover (WO). Namun, media Bahrain seperti GDN Online menanggapi skeptis pernyataan Menpora dan belum menerima konfirmasi resmi dari FIFA atau AFC mengenai venue pertandingan tersebut. Mereka merasa kekhawatiran Timnas Bahrain untuk bermain di Jakarta masih belum teratasi. Oleh karena itu, media Bahrain meminta FIFA dan AFC memberikan kejelasan resmi mengenai tempat pertandingan tersebut. Dengan ketegangan yang ada, publik Indonesia dan Bahrain kini menantikan keputusan akhir terkait venue pertandingan yang akan menjadi ajang penentu di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sungguh hebat, bikin berdecak kagum. Timnas wanita tembus final ASEAN Women Cup. Timnas wanita Indonesia versus Kamboja di final ASEAN Women Cup 2024 siapkan diri untuk pertandingan yang tak terlupakan. Laga final yang sangat dinantikan, Timnas wanita Indonesia akan menghadapi Kamboja dalam ajang bergengsi ASEAN Women Cup 2024. Semua mata tertuju pada kedua tim yang penuh semangat. Apa yang akan terjadi di laga klimaks ini? Timnas wanita Indonesia bakal melawan Kamboja pada final ASEAN Women Cup 2024. Timnas wanita Indonesia melaju ke final setelah mengalahkan Singapura di New Laos National Stadium, Vientiane, Senin (2 Desember 2024 malam.
Tim besutan Satoru Mochizuki itu menang atas Singapura dengan skor 3-0. 3 gol timnas wanita Indonesia dicetak oleh Claudia Schoenemann 6, Reva Octaviani 45, dan Octavianti Dwi Nurmalita 90 tambah 5. Sebelumnya, timnas wanita Indonesia adalah runner-up grup B. Juara grup B adalah Kamboja. Menariknya, Kamboja bakal menjadi lawan timnas wanita Indonesia di final. Laga final menjadi laga ulangan timnas wanita Indonesia versus Kamboja. Kamboja melaju ke final setelah mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0 di New Laos National Stadium Senin (2 Desember 2024 sore. 3 gol Kamboja dicetak oleh Vipha 36 Pen dan Kunta 74-90. Berikut jadwal final ASEAN Women Cup 2024, Kamis 5 Desember 2024 Timnas Wanita Indonesia versus Kamboja New Laos National Stadium, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. 7 pemain wajib naturalisasi untuk timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Nomor 1 bernilai Rp670 miliar. Jika timnas Indonesia ingin tampil di Piala Dunia 2026, ada 7 pemain yang wajib dinaturalisasi. Salah satu dari mereka bahkan memiliki nilai transfer yang sangat tinggi. Siapa saja mereka dan apa alasan dibalik pemilihan ini? Sebanyak 7 pemain yang wajib dinaturalisasi jika timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 akan diulas. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi 2 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika nantinya timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 bermodalkan skuad yang sekarang, skuad Garuda membutuhkan tenaga tambahan. Kehadiran pemain tambahan dibutuhkan agar timnas Indonesia tidak numpang lewat di turnamen yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut. Lantas, siap saja pemain yang dibutuhkan untuk meningkatkan skuad Garuda. Berikut 7 pemain yang wajib dinaturalisasi jika timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 banding 7. Miliano Jonathans (Vitesse Arnhem). Lini depan merupakan titik lemah timnas Indonesia saat ini. Kehadiran Miliano Jonathans yang telah mencetak 8 gol dari 13 laga Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 disinyalir dapat menambah daya dobrak skuad Garuda. 6. Emil Audero (Como 1907). Timnas Indonesia membutuhkan kiper sepadan atau lebih hebat dari Maarten Paes. Kiper top ini dibutuhkan untuk menjadi lawan Maarten Paes memperebutkan 1 posisi penjaga gawang timnas Indonesia. 5. Jayden Oosterwolde (Fenerbahce). Dalam wawancara baru-baru ini, Jayden Oosterwolde mengaku sudah ditawari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, fullback kiri Fenerbahce ini belum mengambil keputusan karena masih menunggu pinangan timnas Belanda. 4. Jairo Riedewald (Royal Antwerp FC). Tom Haye tidak memiliki tandem sepadan di lini sentral timnas Indonesia. Gelandang 29 tahun itu bisa mempunyai tandem ideal jika PSSI berhasil meyakinkan Jairo Riedewald menjadi warga negara Indonesia (WNI). 3. Milan Manhoef (Stoke City). Milan Manhoef merupakan versi upgrade dari Miliano Jonathans.
Bersama Stoke City musim ini, winger kanan 22 tahun telah mengemas 5 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan. 2. Pascal Struijk dalam kurung Leeds United. Jika gabung timnas Indonesia, Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir untuk mengisi jantung pertahanan skuad Garuda dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong. Saat ini Justin Hubner yang biasa beroperasi sebagai bek tengah sebelah kiri belum bisa mengontrol emosinya. Posisi Justin Hubner itu bisa diisi Pascal Struijk, bek andalan Leeds United yang dalam beberapa musim terakhir eksis di Premier League dan Liga 2 Inggris dalam kurung Divisi Championship. 1. Ian Maatsen dalam kurung Aston Villa. Nama terakhir ada manusia 40 juta euro atau sekira 670 miliar rupiah, Ian Maatsen. Pemain berdarah Indonesia Belanda Suriname ini bisa dibilang yang paling dinanti aksinya bersama timnas Indonesia. Kemampuan bermain di banyak posisi dalam kurung fullback kiri hingga winger kiri merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki Ian Maatsen. Jadi, bisakah PSSI membujuk Ian Maatsen untuk membela timnas Indonesia? Timnas Indonesia siap uji kekuatan melawan Bali United. Apa yang dapat dipelajari dari laga uji coba ini? Timnas Indonesia siap menghadapi ujian nyata saat bertemu dengan Bali United dalam laga uji coba hari ini. Pertandingan ini tak hanya sekedar pemanasan, namun bisa menjadi ajang untuk mengukur persiapan timnas menjelang kompetisi resmi. Apa yang bisa kita harapkan dari laga ini? Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji mengatakan bahwa timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Bali United. Rencananya uji coba tersebut akan digelar di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Bali, Selasa dalam kurung 3 Desember 2024. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Sumarji. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, sudah mengungkapkan rencana uji coba melawan Bali United. Meski begitu, Sintayong belum menyebutkan tanggal pasti uji coba itu. Sebab timnas Indonesia juga harus melihat jadwal pertandingan Bali United di Liga 1 2024/2025. Bali United seharusnya menjalani pertandingan melawan Persib Bandung pada pekan ke-12 Liga 1 2024/20.205 di Stadion Kapten Iwayandipta, Minggu dalam kurung 1 Desember 2024. Namun pertandingan itu harus ditunda ke 7 Januari 2025 karena Persib sedang berjuang di kompetisi Asia. Bali United akhirnya menerima tawaran dari timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba. Ini menjadi persiapan serdadu tridatu sebelum melawan PSM Makassar pada pekan ke-13 Liga 1 2024/2025 di Stadion Kapten Iwayandipta, 7 Desember 2024. Ya, timnas Indonesia akan melawan Bali United, kata Sumarji. Saya sudah komunikasi dengan Pak Yabes Tanuri perihal uji coba ini. Laga ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayandipta. Lanjutnya, Sumarji tidak menyebutkan jam pertandingan uji coba tersebut. Namun yang pasti laga ini digelar secara tertutup. Tidak disiarkan secara langsung dan tertutup, kata Sumarji. Uji coba melawan Bali United menjadi laga tanding satu-satunya timnas Indonesia di Pulau Dewata. Ya, timnas Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali pada 27 November sampai 5 Desember 2024. TC itu digelar sebagai persiapan timnas Indonesia tampil di ASEAN Cup 2024. Turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu akan digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025.
Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan menantang Myanmar di Stadion Thuna, Yangon, 9 Desember 2024. Shin Tae-yong punya alasan kuat kenapa Hoki Caraka lebih layak dari Jens Raven di Timnas Indonesia. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Jens Raven ke Timnas Indonesia dan memilih Hoki Caraka mengundang banyak pertanyaan. Apa alasan pelatih asal Korea Selatan ini dan bagaimana pandangannya tentang potensi kedua pemain? Pemilihan striker Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 cukup mendapatkan perhatian. Shin Tae-yong memilih 3 nama yakni Arkan Kaka, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka untuk beroperasi di lini depan. Satu pemain potensial yakni Jens Raven belum mendapatkan kesempatan promosi ke Timnas Senior. Saat ini dia merupakan pemain andalan di Timnas U20 Indonesia dan penampilannya cukup menjanjikan. Termasuk masuk membawa Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2025. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menjelaskan bahwa nama Jens Raven sebenarnya sudah masuk bursa pemilihan striker Timnas. Namun Shin lebih memilih untuk mengandalkan Hoki Caraka untuk ASEAN Cup 2024 ini. Hoki dianggap lebih siap dan bisa segera beradaptasi dengan pemain Timnas. Ya, jadi itu juga sudah jadi pembahasan. Satu pertimbangannya adalah dari sisi pengalaman dan juga jam terbang. Kaitannya dengan anak-anak yang akan diturunkan di AFF memang sudah dipertimbangkan. Lebih prepare dan lebih yakin mengambil Hoki Caraka, kata Sumarji. Pemain PSS Sleman tersebut juga cukup siap bertugas di Timnas Indonesia. Penampilannya di Liga 1 musim ini juga cukup solid dan sudah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 11 laga. Hoki juga salah satu pemain reguler di klubnya dan ini jadi modal penting bagi mental pemain. Karena juga Coach Shin melihat potensi yang ada pada Hoki itu masih jauh lebih bagus. Sehingga jauh lebih bagus dari sisi mental, jauh lebih bagus dari sisi pengalaman dan jam terbang lanjutnya. Sumarji menambahkan Hoki jadi salah satu pemain yang sudah paham dengan keinginan Shin. Ini yang membuat Jens masih disimpan dan diharapkan masih berproses dengan Garuda Nusantara. Apalagi waktu yang ada cukup mepet untuk mempersiapkan tim dan Timnas Indonesia banyak diisi pemain baru. Kalau Hoki kan memang sudah terbiasa, satu sudah bergabung dengan Timnas kita cukup lama sama-sama Coach Shin. Terus yang kedua juga jam terbang di klub juga luar biasa, ya cukup boleh dikatakan cukup bagus. Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan itu Coach Shin mengambil Hoki, tutupnya. Optimisme Timnas Indonesia terpancar. Pemain muda siap bawa kemenangan di kandang Vietnam. Dengan banyaknya pemain muda yang dipersiapkan, Timnas Indonesia tampil percaya diri dan siap membuat Vietnam malu di depan supporter mereka. Apakah Indonesia akan berhasil menunjukkan kualitas mereka dalam pertandingan sengit ini? Temukan prediksi dan analisis laga ini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Kabar menggembirakan datang untuk para penggemar Timnas Indonesia.
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji memberikan optimisme tinggi menjelang pertandingan sengit antara Indonesia dan Vietnam di ajang ASEAN Cup 2024. Pertandingan ini akan berlangsung pada 15 Desember di Stadion Vietri. Dalam babak penyisihan grup B, Sumarji percaya bahwa timnas Indonesia akan tampil maksimal dan berjuang habis-habisan melawan Vietnam. Pada pertemuan terakhir kedua tim, Indonesia sukses meraih kemenangan telak 0-3 atas Vietnam di kandang mereka. Tim Garuda datang dengan kekuatan penuh dan memberikan penampilan luar biasa di Maidin. Namun pelatih Sintayong kali ini dihadapkan pada tantangan baru. Timnas Indonesia dipastikan akan menurunkan sejumlah pemain muda yang bersemangat. Meskipun minim pengalaman internasional, pemain muda ini punya potensi besar, terutama setelah tampil di Liga 1 yang memberikan mereka jam terbang penting. Rivalitas panjang antara Indonesia dan Vietnam menjadi faktor motivasi tambahan. Sumarji menegaskan bahwa meski Vietnam dikenal sebagai lawan yang tangguh, Indonesia siap menghadapi tantangan tersebut dengan penuh semangat. Ia menyebutkan bahwa pertandingan melawan Vietnam selalu menghadirkan atmosfer yang berbeda, memacu pemain untuk tampil all out di lapangan. Pertandingan melawan Vietnam pasti akan menjadi pertandingan yang sengit. Kami tahu ini adalah rivalitas yang panjang dan pemain Indonesia akan memberikan yang terbaik, ujar Sumarji. Menurutnya meskipun banyak pemain muda, kondisi tersebut bukanlah hambatan. Pemain muda yang dipilih oleh Sintayong sudah terbukti tangguh di Liga 1 dan siap bersaing di level internasional. Sumarji juga mengingatkan bahwa Vietnam mungkin akan menurunkan banyak pemain senior, namun Indonesia akan mengandalkan kekuatan mental, strategi, dan fisik. Ia optimistis timnas Indonesia dapat bersaing dan menorehkan hasil positif di pertandingan nanti. Anak-anak kita yang berusia di bawah 22 tahun ini jangan diremehkan. Mereka memiliki potensi besar dan siap bersaing dengan Vietnam, lanjutnya dengan penuh keyakinan. Dengan semangat yang membara, Sumarji menegaskan bahwa timnas Indonesia akan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dan melawan Vietnam dengan segala kekuatan yang dimiliki. Kami optimis. Jangan pernah ragu, kami pasti bisa, serunya. Para penggemar timnas Indonesia, mari kita dukung perjuangan skuad Garuda di ajang ASEAN Cup 2024. Dihubungi PSSI, Jordi Wehrman apakah siap perkuat timnas Indonesia hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Wehrman menerima panggilan penting dari PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Bagaimana pemain calon naturalisasi ini mempersiapkan diri untuk pertandingan yang menentukan? Gelandang Madura United berdarah Indonesia Belanda, Jordi Wehrman mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara lantang, pemain yang pernah berkarir bersama Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, setelah kontak pada Agustus 2024, PSSI tak pernah menghubunginya lagi. Iya, awal musim ini kita ada kontak waktu pramusim. Mereka dalam kurung PSSI tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Wehrman dalam wawancara eksklusif dengan Yusa Nugraha. Jadi ketika mereka membutuhkan, saya tinggal hubungi saya. Namun setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya, lanjut gelandang pesepak bola 24 tahun ini. Jordi Wehrman mengaku sempat ada miskomunikasi antara dirinya dengan PSSI pada 2022.
Sekadar diketahui, PSSI saat itu sudah mendekati Jordi Wehrman untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Ia diproyeksikan menjalani sumpah WNI bareng Sandy Walsh dan Jordi Amat. Namun Jordi Wehrman yang saat itu dalam proses perpindahan klub dari FC Lucerne dalam kurung Swiss ke ADO Den Haag dalam kurung Belanda tidak menanggapi serius tawaran PSSI. Padahal jika saja Jordi Wehrman menanggapi serius tawaran PSSI, Jordi Wehrman sudah menjadi pemain andalan di lini sentral timnas Indonesia. Mungkin ada miskom beberapa tahun lalu. Saat PSSI menghubungi saya pertama kali, saya masih fokus ke periode transfer klub dalam kurung pindah klub. Saya juga berkomunikasi dengan pelatih Shin Tae-yong dan ditanyakan kesediaan membela timnas Indonesia. Lanjut pemain yang telah mengemas 1 assist di Liga 1 2024 hingga 2025 ini. Saat itu saya bilang saya terbuka untuk itu dalam kurung membela timnas Indonesia. Hanya saja PSSI kemungkinan berpikiran saya menolak tawaran mereka saat itu, sangka gelandang berambut gondrong. Meski kini berkarir di Indonesia, level permainan Jordi Wehrman belum menurun. Pemain yang mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini muncul sebagai jenderal lapangan tengah Madura United. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Jordi Wehrman cocok diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. Jadi, apakah Shin Tae-yong akan mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi Jordi Wehrman berbarengan dengan Ole Romani? Update timnas Indonesia di Bali, Shin Tae-yong coret 4 nama, 6 pemain belum juga tiba, siapa yang kena coret? Timnas Indonesia di Bali mengalami perubahan besar setelah Shin Tae-yong mencoret 4 pemain dari skuad. Selain itu, ada 6 pemain yang belum tiba di Bali. Siapa saja yang harus menghadapi keputusan mengejutkan ini? Update terbaru pemanggilan pemain timnas Indonesia, Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji memberikan kabar terbaru terkait pemanggilan pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali. Hingga saat ini ada 4 pemain yang dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. 3 di antaranya mengalami cedera, yaitu Made Tito dalam kurung Bali United, Zaki Ashraf dalam kurung PSM Makassar, dan Arsa Ahmad dalam kurung Madura United. Made Tito dan Zaki Ashraf sebenarnya sudah hadir di Bali sejak 27 November 2024 untuk mengikuti TC. Namun setelah mengikuti sesi latihan, keduanya ternyata mengalami cedera. Sumarji menjelaskan bahwa cedera tersebut didapatkan saat mereka bermain bersama klub masing-masing. Sementara itu, Arsa Ahmad belum bisa bergabung ke Bali karena masih menjalani pemulihan cedera yang diperkirakan baru sembuh dalam 1,5 bulan ke depan. Selain itu, ada 1 pemain lagi yang sudah dipulangkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakni Alvan Suwaib dari Persebaya Surabaya. Alvan dipulangkan bukan karena cedera, melainkan karena sakit. Keputusan ini diambil setelah tim medis timnas Indonesia melakukan pemeriksaan dan memberi saran untuk memulangkan Alvan. Dengan berkurangnya 4 pemain, kini timnas Indonesia masih memiliki 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Dari 29 pemain tersebut, 23 pemain sudah berada di Bali, sementara 6 pemain lainnya belum tiba. Pemain terakhir yang baru tiba adalah Marcelino Ferdinand pada Senin dalam kurung 2 Desember 2024. 6 pemain yang belum terlihat di Bali adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struik, Hoki Caraka, Alfrianto Niko, dan Asnawi Mangkualam.
Sumarji menjelaskan bahwa Alfrianto Niko sebenarnya sudah datang ke Bali pada 27 November, namun ia dipinjamkan sementara oleh Dewa United untuk melawan PSS Sleman pada 3 Desember 2024. Setelah itu, Niko akan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia. Sedangkan Hoki Caraka baru akan bergabung setelah pertandingan Dewa United melawan PSS Sleman. Asnawi Mangkualam yang masih memperkuat Port FC baru akan bergabung setelah pertandingan melawan Lion City Sailors pada 5 Desember 2024. Ia akan langsung bergabung dengan Timnas Indonesia di Myanmar. Untuk Ivar Jenner dan Justin Hubner masih belum ada kejelasan terkait kedatangan mereka. Sementara itu, Rafael Struijk akan bergabung jika Timnas Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 dengan harapan bisa bergabung saat melawan Filipina. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali dijadwalkan akan selesai pada 5 Desember 2024. Setelah itu mereka akan berangkat ke Myanmar untuk menjalani pertandingan perdana Grup B ASEAN Cup 2024 pada 9 Desember 2024 melawan Myanmar di Stadion Tuna, Yangon. Timnas Indonesia akan melanjutkan pertandingan melawan Laos pada 12 Desember 2024, Vietnam pada 15 Desember 2024, dan Filipina pada 21 Desember 2024.